Selamat pagi pemirsa, saya Nur Lailati kembali lagi menemani Anda dalam Breaking News dengan berbagai informasi aktual, terpercaya dan terhangat hari ini. Berikut adalah rangkaian berita pada pagi ini. Kita mulai berita pertama datang dari Kota Pekalongan. Pemirsa, kondisi lingkungan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah kini tengah dalam keadaan memprihatinkan. Tumpukan sampah yang semakin menggunung di berbagai titik kota menandai bahwa Pekalongan sedang menghadapi situasi darurat sampah. Volume sampah harian yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang ada. Warga pun mulai merasakan dampaknya, dari bau menyengat hingga kekhawatiran akan gangguan kesehatan. Berikut informasi untuk Anda. Kerusakan atau polusi sampah yang sangat amat parah menimpa warga Kota Pekalongan. Dan di sini saya menginvestigasi bahwa sampah yang kian menumpuk menyebabkan banyak sekali dampak negatif. Yang pertama, dampak kerusakan lingkungan, dampak dari masyarakat, dari dampak kesehatan maupun dampak kebersihan. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan darurat sampah kepada masyarakat, menghimbau bagi seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, dan upaya dari pemerintah Kota Pekalongan untuk menambahkan lahan bagi pengolahan sampah dan pembukaan TPA agar sampah bisa didaur ulang dengan baik. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Jagalah lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kamu. Beranjak dari isu lingkungan, kini kita masuk ke segmen kulineran. Kabar bahagia untuk warga Kajen dan sekitarnya, tidak jauh dari alun-alun Kajen terdapat sebuah kedai yang menyajikan makanan ala Korea atau Korean food, dengan rasa yang mantap dan harga yang murah. Ini dia informasinya. Demam K-pop dan drama Korea bukan hanya membawa budaya musik dan hiburan, tapi juga merambah ke dunia kuliner. Hal inilah yang coba ditangkap oleh Tom Yummy, sebuah gerai kecil yang menyuguhkan sensasi street food di Pekalongan. Berlokasi tepat di depan KPU Kabupaten Pekalongan, Tom Yummy menyuguhkan berbagai makanan khas Korea seperti kimbap, tteokbokki mozzarella, dan seblak tom yum. Aroma gurih dan tampilan yang menggoda membuat siapapun tertarik mampir. Tom Yummy bukan sekedar tempat makan, tapi juga ruang berkumpul dan berbagi cerita. Inilah bukti bahwa inovasi kuliner bisa menjembatani budaya sekaligus membuka peluang ekonomi lokal. Saya Ilmatullah Sana melaporkan. Dari Kajen kita bergeser sedikit ke Kecamatan Karanganyar Pekalongan dan pastinya masih seputar kulineran. Kali ini giliran makanan khas dari Pekalongan, warung soto Gendangan yang berada di tempat wisata Danau Al-Kausar memiliki banyak menu, diantaranya makanan khas Pekalongan yaitu pinang tetel dan soto tauco. Langsung saja ini dia informasinya. Lagi sama aku Hikmah. Nah, kali ini aku sedang berada di wisata Danau Al-Kausar Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Habis main air gini enaknya isi perut gak sih pemirsa? Nah, kali ini aku bakal rekomendasiin warung makan yang enak di danau ini. Selain makanannya enak, juga harganya terjangkau. Yuk ikutin terus keseruannya. Terletak di dalam kawasan wisata Danau Al-Kausar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, soto Gendangan hadir sebagai pilihan tempat bagi Anda yang ingin menikmati hidangan lezat dengan suasana yang nyaman dan asri. Dengan tempat yang bersih dan tertata rapi, warung makanan ini menyajikan beragam menu makanan dan minuman, mulai dari soto ayam, bakso, tauco daging, hingga aneka gorengan seperti seblak, nasi bakar, dan semua lengkap tersedia di sini. Mulai dari hanya Rp5.000 saja, Anda sudah bisa menikmati sajian hangat yang menggugah selera.
Pelayanan ramah dan cepat jadi nilai lebih yang membuat pelanggan betah berlama-lama. Soto Gedangan bukan hanya tempat makan, tetapi juga tempat berkumpul dan berbagi cerita. Rasa yang otentik, tempat yang nyaman, pelayanan yang ramah, serta harga terjangkau masih menjadi primadona di maraknya makanan modern. Dari Karanganyar, saya Hikmah pamit undur diri. See you! Informasi terakhir untuk segmen kulineran kali ini, buat warga Pekalongan dan sekitarnya yang bingung cari tempat nongkrong dengan tempat nyaman, menu banyak dan murah meriah, pelataran Pekajangan salah satu tempat yang cocok untuk kalian semua. Tempat yang strategis dan berada di tengah kota. Ini dia informasinya untuk Anda. Ayo, siapa yang bosan dengan makan siang itu aja? Jangan khawatir, kali ini saya bakal mengajak pemirsa mencoba kulineran di salah satu tempat paling hits Pekalongan Raya. Tepatnya di Pelataran Pekajangan. Pelataran Pekajangan ini terletak di Jalan Raya Pekajangan, salah satu di Kabupaten Pekalongan, atau lebih tepatnya di sebelah kampus Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Yang pasti harganya juga terjangkau dan ramah di kantong. Gimana suasana di dalamnya? Yuk ikutin aku. Terletak strategis di Jalan Raya Pekajangan nomor 29, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, Pelataran Pekajangan sukses menjadi tempat pilihan favorit warga lokal maupun pendatang untuk menikmati sajian kuliner dengan suasana yang santai. Tempat ini menghadirkan konsep terbuka yang pastinya juga nyaman dan cocok untuk berkumpul bersama keluarga, teman, atau sekedar melepas penat setelah beraktivitas. Beragam tenan kuliner tersedia di Pelataran Pekajangan ini, mulai dari makanan berat, cemilan kekinian, hingga aneka minuman segar seperti kopi, es teh, es coklat, jus buah, dan masih banyak lagi. Tidak hanya menyuguhkan rasa yang lezat, seluruh menu di tempat ini juga dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000 saja. Dengan kelebihan tersebut, tak heran jika tempat ini ramai dikunjungi tepat saat jam makan siang dan juga jam makan malam. Nah, jadi buat pemirsa yang ingin berkunjung ke sini dengan suasana yang tidak terlalu ramai, pastikan hindari waktu-waktu tersebut ya. Dengan perpaduan ragam kuliner, suasana yang nyaman dan juga harga yang terjangkau, Pelataran Pekajangan sukses menjadi magnet baru di dunia kuliner Kabupaten Pekalongan. Nah, buat teman-teman yang masih di Pekalongan, nggak ada salahnya juga kan untuk mampir di Pelataran Pekajangan. Dari Kabupaten Pekalongan, Gustaf Mevila melaporkan. Itulah 4 berita pilihan hari ini dari persoalan lingkungan yang perlu perhatian bersama, hingga ke kabar-kabar kuliner yang menggoda selera.